Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabaraka wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada bimbingan junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan hadirin Allah muliakan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita awal yang baik pada hari ini, memberikan kepada kita start yang baik pada hari ini sehingga kita bisa menjaga alur hari ini, menjaga ritme hari ini dan menjaga kebaikan-kebaikan dan aktivitas kita pada hari ini. Kita diingatkan keterangan para ulama bahwa jika seseorang diberikan taufik untuk bisa mengontrol pagi harinya, maka itu sangat membantu dia untuk mengontrol siang, sore, dan malam harinya. Karena hari itu ibarat unta. Jika kita kendalikan kepalanya, maka seluruh badannya akan ikut. Dan secara umum begitulah binatang atau makhluk. Kalau bisa dipegang kepalanya, maka semuanya akan ikut. Dan kepala sebuah hari adalah pagi hari. Maka ini bukan hanya belajar, ini banyak hal. Ini harapan, ini bertambahnya iman, dan ini start yang baik di setiap hari. Semoga Allah terima amal ibadah kita, dan semoga Allah memberikan kita Ramadan yang memberikan berbagai macam kebaikan dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, salawat beriring salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Kembali bersama Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Muri Abu Zakaria rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Semoga Allah merahmati keluarga beliau, orang tua, guru, dan semoga Allah merahmati seluruh ulama-ulama kita dan umat dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Kembali ke Riyadhus Shalihin, kembali ke Birrul Walidain dan Silatul Arham. Kita masuk ke hadits ke 315. Imam Nawawi rahimahullahu rahmatan wasi'ah menyampaikan wa anhu, dan dari Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah menyampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala khalaqal khalqa thumma idza faraga minhum qamatir rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya, menciptakan seluruh makhluk-makhluknya, dan apabila Allah telah selesai menciptakan mereka, dan betapa mudahnya bagi Allah menciptakan makhluk-makhluknya, maka berdirilah rahim. Jadi rahim berdiri, dan maha berkuasa Allah Subhanahu wa taala untuk membuat siapapun dan apapun untuk berdiri dan berbicara. Sebagaimana Allah mampu membuat kita berbicara di saat sebelumnya kita bukan siapa-siapa, bahkan gak ada wujudnya. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Gitulah. Apakah telah datang kepada manusia sebuah masa di mana masa itu namanya nggak ada yang tahu, gitu, nggak disebutkan sama sekali. Kita lahir misalnya tahun 1990, tahun 1989, nggak ada yang tahu kita, nggak jelas ini orang siapa segala macam. Kalau Allah membuat kita bisa, bukan hanya bicara, membuat kita bisa melakukan berbagai macam aktivitas, maka maha berkuasa Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu. Qamatir rahim, maka rahim berdiri. Faqalat, lalu ia berkata, hadza muqamul a'idhi bika minal qati'ah. Lalu rahim mengatakan, ini adalah tempat orang yang berlindung kepadamu dari memutuskan hubungan rahim atau kekeluargaan.
Hadza maqamul a'idzi bika minal qati'ah. Ini adalah tempat orang yang berlindung kepada Engkau ya Allah dari pemutusan hubungan silaturahim. Lalu Allah SWT menjawab, "Na'am, iya. Amma tardaina an asila man wasalaki." Lalu Allah SWT menyampaikan, "Tidakkah engkau ridho jika aku menyambung orang-orang yang menyambungmu? Wa aqta' man qata'aki." Wa aqta'a man qata'aki. Dan aku putuskan setiap orang yang memutuskan dirimu. Memutuskan siapa? Si rahim, hubungan silaturahim. Jadi ridho nggak kamu kalau aku sambung orang yang menyambungmu dan aku putuskan orang yang memutuskanmu? Qalat bala. Ya, aku ridho, kata rahim. Qala fadzalika lak. Maka Allah SWT berfirman, itulah bagianmu, itu untukmu ya. Tsumma qala Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW bersabda, iqra'u in syi'tum, bacalah jika kalian inginkan, bacalah jika kalian mau. Fahal, surat Muhammad ayat 22-23, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladhina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum. Muttafaqun alaih. Allah berfirman yang artinya, maka apakah sekiranya jika kalian berkuasa, kalian akan berbuat kerusakan di bumi dan memutuskan hubungan silaturahim? Mereka itulah orang-orang yang akan dilaknat oleh Allah. Mereka adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah akan tulikan pendengarannya, dan Allah akan butakan penglihatannya. Allah akan tulikan pendengarannya, dan Allah akan butakan penglihatannya. Hadirin Allah muliakan. Hadis yang sangat menarik dan cukup mengejutkan bagi orang yang baru pertama kali membacanya. Dan ini menunjukkan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu pelajaran pertama, hadirin sekalian. Hadis ini menunjukkan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bersyukurlah ketika kita punya Rabb yang maha berkuasa, maha mampu melakukan apapun. Gitu. Jadi bukan, masa bisa gitu? Ya kalau Anda mempertanyakan, berarti Anda mempertanyakan Rabb Anda. Dan kalau Anda pertanyakan Rabb Anda, itu kebodohan bagi Anda. Kok percaya sama yang diragukan? Arti kita percaya sama Allah, kita nggak pernah meragukan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu fine, itu logis. Hadirin Allah muliakan, Rabb kita maha berkuasa. Apa susahnya Allah berdialog dengan Rahim? Apa susahnya Allah buat Rahim berbicara? Allah fa'alu lima yurid, kata Allah. Allah lakukan apa yang Allah inginkan. Allah lakukan apa yang Allah inginkan. Nggak ada yang bisa mencegah. La mani'a lima a'tait. Nggak ada yang bisa mencegah kalau engkau sudah berikan. Wala mu'tiya lima mana'at. Dan kalau engkau sudah tahan, nggak ada yang bisa kasih. Nggak ada yang bisa kasih. Jadi semua sesuai dengan kehendak dan keridhaan Allah Tabaraka wa ta'ala. Tapi kalau ridho itu berkaitan dengan ketaatan, karena Allah tidak ridho dengan kemaksiatan secara zat. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, hadis ini memberikan pelajaran besar kepada kita bahwa Allah maha berkuasa. Maka jangan macam-macam dengan yang maha berkuasa. Jangan tricky atau jangan bermain dengan Rabb yang mampu melakukan segala sesuatu dengan mudah.
Allah tinggal kalau ingin sesuatu dengan bilang kun fayakun, jadilah maka terjadi. Jadilah maka terjadi. Gak ada yang sulit bagi Rabbul Alamin. Gak ada yang susah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Pelajaran yang berikutnya, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita, dan ini pelajaran yang sangat penting, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyambung orang yang menyambung tali silaturahim, dan Allah akan putuskan orang yang memutuskan tali silaturahim. Al-jaza' min jinsil amal, balasan tergantung jenis perbuatan. Jazaan wifaqah, sesuai. Anda sambung silaturahim, Allah akan sambung hubungan dengan Anda. Anda putuskan, Allah akan putuskan. Maka setiap orang yang ingin hubungannya disambung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sambunglah silaturahim. Ini sangat prestisius hadirin. Dan diksi atau bahasa yang digunakan itu sangat tajam kan, dan sangat dalam hadirin Allah muliakan. Asila man wasalaki, aku akan sambung orang yang menyambungmu wahai rahim, dan aku akan putuskan orang yang memutuskanmu. Itu dalam, itu sangat dalam. Di dalam dunia bahasa, memutuskan itu lebih dalam daripada marah loh hadirin. Benar nggak hadirin? Pernah marah sama istri nggak? Nggak pernah. Oh, nggak sekali, dua kali. Pikir nggak pernah. Nggak sekali, dua kali. Oke, apakah arti marah kita putuskan hubungan kita dengan istri kita? Enggak. Pernah marah sama anak? Ya sering juga. Gitu. Apakah arti kita marah sama anak kita putuskan hubungan kita dengan anak kita? Setiap marah putuskan? Enggak. Memutuskan itu lebih dalam. Lebih dalam. Dan lihat bagaimana hadis ini Nabi SAW menyampaikan, Allah menyampaikan kepada rahim, asila man wasalaki, aku akan sambung orang yang menyambungmu. Wa aqta'a man qata'aki, aku akan putuskan orang yang memutuskanmu. Jadi ini yang harus kita tanamkan. Makanya ulama sepakat bahwa secara umum menyambung tali silaturahim itu wajib hadirin. Itu kesepakatan para ulama. Kesepakatan para ulama. Karena tadi bayangkan diputuskan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan pentingnya silaturahim. Pentingnya silaturahim. Dan itu kesepakatan ulama kita. Dan apa sih hikmahnya? Karena sebagaimana kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu, bahwa menyambung tali silaturahim itu berat memang. Apalagi setelah kita tahu Nabi SAW bersabda, laisal wasil bil mukafi. Orang yang menyambung tali silaturahim itu bukan orang yang balas budi. Beda kotak. Kalau orang baik, Anda baik sama dia, itu balas budi. Kalau orang ramah sama Anda ramah sama dia, itu balas jasa.
Itu balas kebaikan. Menyambung silaturahim bukan itu. Itu kotak yang berbeda. Ya, kita harus balas budi. Kita diperintahkan untuk balas jasa. Orang berbuat sama kita, fakafi'uh, kita sudah jelaskan. Hadis Abu Daud ya. Dan beberapa aim. Man shana ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Barang siapa berbuat baik, maka balaslah. Itu perintah. Tapi silaturahim ada di kotak yang berbeda. Anda harus menyambung orang yang memutuskan. Itu beratnya luar biasa. Bayangkan kita berusaha hubungi di blok, kan nggak enak kan? Emang enak digituin orang. Gitu. Apalagi pada saat kita lagi berhasil, kita lagi sukses, kita lagi di atas. Sebagaimana pas kita lagi terpuruk juga beda lagi. Gampang baper. Oh gini ya. Pas lagi gue lagi di atas, dia datang. Pas gue lagi susah, di blok sama dia. Itu gak mudah dia sekali. Tapi lihat bagaimana Allah menyatakan asil man wasalaki wa aqta'a man qata'aki. Udah gak usah ngurusin sikap dia deh. Mau disambung sama Allah enggak? Atau Anda berani kalau diputuskan sama Allah, udah gak usah mikirin A, gak usah mikirin B, gak usah C. Udah pikirkan gimana bangun hubungan dengan Allah. Rabbul Alamin. Rabbul Alamin. Dan kalau kita putuskan, Allah akan putuskan kita. Lalu Nabi SAW menekankan dengan surat Muhammad ayat 22-23. Ulaika alladzina la'anahumullah. Allah putuskan hubungan Anda. Lalu Allah laknat orang-orang yang memutuskan silaturahim. Fa'asammahum. Allah tulikan dia. Apa maksud tulikan? Jadi nggak bisa dengar gitu? Bukan. Nggak bisa dengar suara hidayah. Nggak bisa mendengar suara ilmu. Sehingga mau dinasihatin kayak apapun nggak terima. Itu tuh hati-hati. Orang kita kalau putuskan satu rahim, itu akan berdampak. Kalaupun kita datang ke kajian, kita nggak ditutup kemampuan menerima ilmu, ditutup sikap lapang dada menerima ilmu. Ngotot aja nanti, nggak mau. Jadi bisa jadi nggak mau belajar, nggak mau mengejar hidayah, atau ikut kajian tapi nggak ada perubahan. Ketika dicek, dia putuskan tali silaturahim. Karena ini firman Allah SWT. Fa'asammahum wa'a'ma absarahum. Bukan hanya itu, Allah butakan mereka. Jadi nggak bisa ngelihat, bisa melihat. Tapi mereka nggak bisa melihat hikmah. Mereka nggak bisa lihat kebenaran. Mereka nggak bisa melihat pelajaran dalam setiap masalah. Mereka nggak bisa melihat di mana letaknya dalil dalam masalah ini, di mana kita harus bersikap dalam masalah ini. Nggak bisa. Walaupun mungkin kita ngaji bertahun-tahun, kita nggak bisa melihat. Dan kita sudah sering bahas bahwa kesimpulan ulama hidup itu seni melihat, dan itu yang di blok sama Allah SWT. Itu ngeri kalau Allah itu sudah putuskan kita. Nggak bisa kita. Jadi mau dalil sebanyak apapun nggak kepake. Nggak kepake. Nggak kepake. Nggak bermanfaat. Itu banyak mutuskan silaturahim. Melakukan apa? Dan dilaknat kan. Dilaknat. Jadi melakukan kerusakan di muka bumi.
dan memutuskan tali silaturahim itu dilaknat, ditulikan dari kebenaran dan dibutakan dari kebenaran. Itu. Dan itu musyahad, artinya kita lihat. Dan dengan mudah kita lihat di kehidupan masyarakat. Nah ini penting. Karena ada dialog antara Allah dan Rahim. Gimana kalau kita buat aturannya? Ridho nggak? Setiap yang memutuskan kamu, aku putuskan. Setiap yang menyambungmu, aku sambung, dan setiap yang memutuskan, aku putuskan. Ya, saya ridho. Oke. Itu hal yang sangat penting untuk kita renungkan, hadirin sekalian. Dan banyak orang nggak sadar kayak gini dengan gampangnya. Jadi udah deh, nggak usah ribetin sikap mereka gitu. Kita nih butuh punya hubungan yang baik dengan Allah SWT. Kita hadirin, simpel aja. Kita di tempat yang sinyalnya jelek aja ribet kita. Gitu. Lo punya sinyal nggak? Iya, sinyal gue yang jelek. Lo kan kartu SIM-nya ke SIM card-nya beda. Ada sinyal? Enggak, gue juga jelek. Aduh, gimana ya? Gitu. Internetnya gimana? Oh, internetnya jelek banget. Ini gue harus Zoom meeting atau gue harus ada meeting online nih. 15 menit lagi. Ya, tapi internetnya jelek sih. Koneksi nggak bagus. Oh, kelimpungan kita. Bingung kita. Artinya ketika ada masalah yang mengganggu hubungan kita dengan makhluk lain, kita ribet. Terus gimana kalau hubungan dengan Allah itu diputuskan? Mau kemana kita? Mau nyari apa? Itu bahaya. Dan dilaknat. Laknat itu dijauhkan dari kebaikan. Dijauhkan dari rahmat. Matrudun. Dijauhkan dari rahmat Allah SWT. Terus Allah buat nggak bisa dengar kebenaran. Walaupun dinasihati nggak dengar udah. Dan dibuat buta dari kebenaran. Itu yang bahaya dan sekalian. Itu menakutkan. Silaturahim. Dan silaturahim paling tinggi birrul walidain. Birrul walidain. Makanya anak kalau udah durhaka sama orang tua, nggak mau dinasihatin, mau ini, nggak ada. Punya masalah sama kakak, mutusin hubungan sama kakak aja masalah, mutusin hubungan sama adik aja masalah, apalagi mutusin hubungan sama orang tua. Ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Dan hadirin Allah muliakan, lagi-lagi Nabi kita selalu mendidik kita bahwa motor penggerak untuk melakukan kebaikan, untuk berbakti kepada untuk silaturahim, untuk tetap jadi orang baik dan bersikap baik walaupun kita dizolimi, kita disakiti, tidak lain tidak bukan adalah tauhidullah ya azza wa jalla. Tauhid kepada Allah. Tauhid kepada Allah. Beriman kepada Allah. Yakin bahwa Allah itu Maha berkuasa. Yakin, dalam konteks yakin Allah telah berbicara dengan Rahim dan telah memutuskan sebuah ketetapan. Allah sambung yang menyambung
silaturahim, Allah putuskan yang memutuskan silaturahim. Keimanan dan keyakinan bahwa Allah akan butakan mata hati kita sehingga kita nggak bisa ngelihat hikmah, nggak bisa lihat kebenaran, nggak bisa ngelihat al-haq, nggak bisa melihat angle yang tepat. Dan Allah tulikan pendengaran kita sehingga kita nggak bisa dengar kebenaran. Ada banyak orang nggak bisa dengar, tapi mereka terima kebenaran hadir. Dan jauh lebih baik daripada orang yang bisa mendengar. Itu menunjukkan beda antara tuli fisik dan tuli hati. Mungkin kita ada sebagian orang tuh ada masalah dengan tuli fisiknya. Tapi kalau buat tuli hati itu bahaya. Nggak bisa, udah deadlock udah. Nggak bisa ngapa-ngapain. Maka ini yang perlu kita camkan. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita, dan semoga kita tidak termasuk orang-orang yang dilaknat oleh Allah, orang yang dibutakan dan dibuat tuli hati sama Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga hubungan kita dengan Allah tetap terjaga dan semakin dekat dan dekat lagi. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk birrul walidain dan silaturahim. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.